Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadine Habib Prasetyo, NIM 171555002, Prodi Teknik Informatika, kelas reguler dari mahasiswa STIMIK YMI Tegal. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa soal dan jawaban yang telah diberikan oleh Bapak dosen Bapak Gunawan. Untuk soal yang pertama, yaitu gambar skema struktur sistem pakar, sebutkan bagian-bagiannya dan jelaskan. Untuk gambar skema struktur sistem pakar ada pada layar samping, sedangkan untuk penjelasannya, yang pertama yaitu lingkungan konsultasi. Lingkungan konsultasi yaitu seorang user yang bukan ahli dapat berinteraksi atau berkonsultasi dengan sistem pakar melalui antarmuka program sistem pakar. Melalui antarmuka ini, sistem pakar mencoba untuk mengumpulkan informasi tentang masalah dari user, biasanya melalui mekanisme tanya jawab. Untuk yang kedua, yaitu ada lingkungan pengembangan. Lingkungan pengembangan berbeda dengan area konsultasi. Pada area pengembangan dikhususkan untuk para ahli yang mengembangkan sistem pakar yang bersangkutan. Untuk soal yang kedua, yaitu jelaskan knowledge acquisition. Knowledge acquisition yaitu akuisis pengetahuan ialah akumulasi, transfer, transformasi keahlian dalam menyelesaikan masalah dari sumber pengetahuan ke dalam program komputer. Dalam tahap ini, knowledge engineer berusaha menyerap pengetahuan untuk melanjutkan ditransfer ke dalam basis pengetahuan. Pengetahuan diperoleh dari pakar, dilengkapi dengan buku, basis data, laporan, penelitian, dan pengalaman pemakai. Baik, untuk selanjutnya soal yang nomor 3, yaitu gambarkan dan jelaskan fase pengembangan pakar. Untuk gambar dari fase pengembangan pakar ada pada layar samping. Sedangkan untuk penjelasannya, yang pertama ada identifikasi. Identifikasi yaitu tahap ini merupakan tahap untuk mengkaji dan membatasi masalah yang akan diimplementasikan dalam sistem. Yang kedua ada konseptualisasi. Hasil identifikasi masalah dikonseptualisasikan dalam bentuk relasi antar data, hubungan antar pengetahuan dan konsep-konsep penting dan ideal yang akan diterapkan dalam sistem. Selanjutnya formalisasi. Formalisasi apabila tahap konseptualisasi telah selesai dilakukan, maka tahap formalisasi konsep tersebut diimplementasikan secara formal. Selanjutnya implementasi. Apabila pengetahuan sudah diinformasikan secara lengkap, maka tahap implementasi dapat dilakukan dengan membuat garis besar masalah kemudian memecahkan masalah dalam bentuk modul-modul. Selanjutnya evaluasi. Sistem pakar yang selesai dibangun perlu untuk dievaluasi untuk menguji dan memunculkan kesalahannya. Pengembangan sistem diperlukan sehingga sistem dibangun tidak menjadi usang dan investasi sistem tidak sia-sia. Selanjutnya soal yang nomor 4, yaitu sebutkan dan jelaskan modul-modul dalam sistem pakar. Yang pertama ada modul penerimaan pengetahuan knowledge acquisition mode. Sistem berada pada modul ini pada saat ini menerima pengetahuan dari pakar. Proses pengumpulan pengetahuan yang akan digunakan untuk pengembangan sistem dilakukan dengan bantuan knowledge engineer. Peran knowledge engineer adalah sebagai penghubung antara suatu sistem pakar dengan pakarnya. Yang kedua, modul konsultasi mode. Pada saat sistem berada pada posisi memberikan jawaban atas permasalahan yang diajukan oleh user. Sistem pakar berada
dalam modul konsultasi. Pada modul ini, user berinteraksi dengan sistem dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh sistem. Selanjutnya ada modul penjelasan. Modul penjelasan yaitu modul ini menjelaskan proses pengambilan keputusan oleh sistem, bagaimana suatu keputusan dapat diperoleh. Baik, selanjutnya soal nomor 5 atau yang terakhir, yaitu sebutkan dan jelaskan metode inferensi dalam sistem pakar. Untuk yang pertama ada Edward Kaining, suatu penalaran di mana konluksi yang didapat berkebalikan dengan hipotesis. Potensial konluksinya mungkin akan menjadi atau terbukti karena adanya fakta yang mendukung akan hipotesis tersebut. Yang kedua, Edward Kaining, suatu penalaran yang dimulai dari fakta untuk mendapatkan kesimpulan dari fakta tersebut. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.